Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Di segmen ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya dan Nofri Afandi dari TV One Biro Medan. Kita ke Surabaya terlebih dahulu, sudah ada Farah Manhila di sana. Selamat pagi Farah, ada informasi menarik apa pagi hari ini? Ya, selamat pagi Sekar dan juga pemirsa. Dua informasi menarik kabar pilihan daerah dari wilayah Jawa Timur diawali dari kota Surabaya. Pemirsa, di hari pertama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 15.648 penumpang kereta api akan berangkat dari wilayah Daob 8 Surabaya. Sementara penumpang yang datang dengan tujuan stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya mencapai 15.705 penumpang. Angka tersebut merupakan data yang ada pada Humas PT KAI Daob 8 Surabaya hingga Kamis sore. Dan jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung. Secara keseluruhan, pemesanan tiket kereta api di Daob 8 Surabaya pada periode Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 tercatat sebanyak 182.901 penumpang. Sedangkan yang datang di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya mencapai 180.530 penumpang. KAI Daob 8 Surabaya selama libur Nataru 2024-2025 mengoperasikan 54 kereta dengan 30.582 tempat duduk. Diperkirakan puncak keberangkatan penumpang kereta api pada libur Nataru ini akan terjadi pada tanggal 21 Desember 2024. Ya pemirsa, masih di kota Surabaya, informasi berikutnya pemirsa, jelang akhir tahun sebanyak 1.200 warga di Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, Jawa Timur, antre di kantor pos untuk menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari Kementerian Sosial. Penyaluran BLT dan program bantuan sosial lainnya seperti program Keluarga Harapan atau PKH mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 hingga 21 Desember 2024 dengan target mencakup lebih dari 22.000 keluarga penerima manfaat di kota Surabaya. Selain melalui kantor pos Indonesia, penyaluran bantuan juga dilakukan melalui kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah Surabaya. Bagi warga yang belum sempat mengambil bantuan, PT Pos Indonesia akan mengantar langsung ke alamat penerima. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama yang membutuhkan, serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ya pemirsa, demikian kabar pilihan daerah dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Sekar di studio. Baik, terima kasih Farah Manhila mengabarkan dari TV One Biro Surabaya. Kemudian kita beralih ke TV One Biro Medan. Sudah ada Nofri Afandi di sana. Selamat pagi Nofri, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Sekar dan juga pemirsa. Informasi pertama kami awali mengenai ratusan pengungsi korban banjir bandang yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai terserang penyakit. Tercatat sebanyak 112 pengungsi korban banjir mendatangi posko kesehatan untuk berobat yang terdiri dari balita, ibu rumah tangga hingga lansia. Berbagai jenis penyakit mulai menyerang mereka, seperti darah tinggi, sakit perut, demam, batuk, pilek, dan korban luka akibat banjir bandang. Selain itu, bencana banjir bandang juga mengakibatkan 200 rumah terdampak. Di antaranya 57 unit rusak ringan, 20 unit rusak berat, dan 4 unit hanyut. 3 unit rumah ibadah juga dilaporkan terdampak, serta terdapat 2 korban luka ringan dan berat. Informasi berikutnya pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kota Medan, Sumatera Utara mulai merangkak naik.
Seperti di Pasar Kapuas, Kota Medan, harga sejumlah kebutuhan pokok terpantau naik signifikan. Harga beras, minyak, dan gula naik berkisar Rp2.000. Untuk harga cabai merah dan cabai hijau dari sebelumnya Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilonya, kini dibanderol hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tomat dan kentang dari biasanya Rp18.000 per kilogramnya kini menjadi Rp20.000. Kemudian harga bawang merah dan bawang putih dari Rp32.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam ukuran jumbo juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 per papan. Dan harga daging ayam dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sembako sangat dikeluhkan oleh para pedagang karena membuat sepi pembeli hingga menyebabkan omset mereka turun. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Sekar di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan dari TV One Biro Medan dan sebelumnya juga ada Farahman Hilah dari TV One Biro Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.